bersama saya, Christian Duradendi, di channel YouTube. Pada hari ini, saya akan membahas mengenai Ethical and Social Issues in Information System, merupakan chapter 4 dari buku Loudon. Nah, kurang lebih secara singkat, kita akan membahas pada hari ini mengenai etika di dalam social information. Nah, etika itu apa sih? Etika adalah prinsip-prinsip yang benar atau salah, di mana individu berhak dan bebas untuk memilih mana yang benar dan mana yang salah. Kita mengetahui tindakan-tindakan apa yang benar dan yang salah, dan berkaitan dengan norma-norma yang ada di sekitar kita. Nah, dan saya berharap bagaimana kita sebagai individu berperilaku, melakukan tindakan yang benar. Nah, secara basis konsep, etika itu kurang lebih ada 4 di dalam bukunya Loudon. Yang pertama mengenai responsibility, kedua accountability, ketiga liability, dan keempat due process. Nah, dalam 4 key komponen sini yang berkaitan dengan etika, diharapkan individu yang bekerja di perusahaan atau organisasi atau institusi melakukan tindakan-tindakan yang benar. Ketika dia menjual produk atau jasa yang dia tawarkan kepada konsumen, dia memberikan informasi yang tepat. Misalkan dia menjual produk A, dia akan memberitahu atau memberikan informasi, oh ini kandungannya A, B, C, D, E. Tidak ditutup-tutupi, karena itu akan merugikan bukan hanya organisasinya, tetapi akan merugikan konsumen yang memakainya atau menggunakannya. Kemudian, organisasi berkaitan dengan 4 key komponen tersebut, organisasi atau perusahaan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar, bertanggung jawab terhadap hukum, bertanggung jawab terhadap masyarakat sekitar. Misalkan kita mencemari lingkungan, sebagai tindakan yang beretika, kita harus melakukan reboisasi. Kita harus melakukan kembali memperbaiki alam yang sudah kita cemari. Itu adalah salah satu bentuk etika-etika, bentuk tindakan yang positif yang bisa kita praktekkan dan implementasikan kepada masyarakat. Nah, langkah ethical analysis di dalam buku Loudon itu ada 5. Yang pertama, bagaimana kita identifikasi secara jelas, kita mendeskripsikan fakta-fakta yang ada. Yang kedua, bagaimana kita membandingkan fakta-fakta yang ada tersebut dengan nilai-nilai, apakah terjadi konflik atau dilema. Ketiga, yaitu kita akan melihat dengan fakta yang ada, kemudian apakah ada bertentangan dengan norma, value, yang kedua, dan yang ketiga adalah berkaitan dengan stakeholders. Apakah perbuatan yang kita lakukan itu bertentangan atau melukai atau merugikan dari stakeholders yang ada. Yang keempat adalah kita mempraktekkan option-option apa saja, kita memberikan option apa saja, langkah-langkah yang harus kita ambil, yang harus kita lakukan. Dan yang terakhir adalah kita mengidentifikasi potential consequences atau konsekuensi potensial yang akan kita dapatkan jika kita mengambil salah satu alternatif tersebut. Nah, itu adalah 5 komponen dari ethical analysis atau analisis secara etika. Nah, kemudian ada beberapa kata-kata emas dari pandangan dari beberapa para ahli berkaitan dengan etika. Salah satu contohnya adalah dari Immanuel Kant, di mana Immanuel Kant berkata adalah jika perbuatan kita terhadap orang lain itu adalah tidak benar, maka terhadap orang lain pun, yang lain pun, di masyarakat pun, itu akan tidak benar. Kemudian ada juga pendapat dari ahli, jika orang lain ingin memperlakukanmu dengan baik, maka kamu harus juga memperlakukan orang lain dengan baik. Itu adalah berikut adalah contoh-contoh kata-kata emas dari beberapa para ahli berkaitan dengan etika. Nah, apa sih penerapan etika dalam kehidupan sehari-hari? Nah, sebagai contoh, yang pertama berkaitan dengan profesionalitas. Seperti yang kita tahu, profesi yang saat ini itu menerapkan beberapa kode etik. Sebagai salah satu contohnya adalah seorang dokter. Dokter pasti akan punya dan mematuhi kode etik dia sebagai seorang dokter. Tidak mungkin seorang dokter akan membocorkan rahasia penyakit pasiennya terhadap orang lain. Kemudian yang kedua adalah mengenai informasi pribadi. Saat ini, pada prakteknya di Amerika,
informasi pribadi tidak boleh disebarluaskan tanpa permission atau izin dari yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga adalah mengenai fair information, di mana ketika misalkan perusahaan atau organisasi menjual produk atau jasa kepada konsumen, dia harus memberitahukan informasi yang jelas mengenai ingredients, bahan-bahan produk, misalkan produk makanan, mengandung apa saja, apakah ini akan merugikan atau berbahaya terhadap konsumen yang menggunakannya. Jadi tetap harus diinformasikan secara jelas. Kemudian berkaitan dengan property rights atau hak kepemilikan. Nah, hak cipta, kemudian paten itu merupakan salah satu bentuk dari kepemilikan seseorang. Jika seseorang sudah memiliki haki atau hak kekayaan intelektual atau paten, berarti dia sudah berhasil untuk menemukan penemuan. Jadi, jika ada orang lain ingin mengambil penemuannya, mereka harus minta izin terlebih dahulu. Tidak etis jika kita mengambil penemuan tanpa seizin dari pemilik yang menciptakannya. Nah, challenge pada hari ini adalah dengan meningkatnya teknologi informasi, dengan meningkatnya era digital saat ini, kita tinggal mengakses internet, kita bisa tinggal ambil informasi tanpa seizin. Nah, itu adalah suatu tantangan. Contoh kasusnya yang saat ini marak terjadi yaitu mengenai pembajakan. Kemudian, yang terakhir adalah mengenai technical solution, yang berkaitan bagaimana kira-kira sih solusi apa yang bisa kita hadapi dengan pengaruh-pengaruh negatif yang berkaitan dengan etika, dengan pembohongan, dengan hoax. Kita bisa mengclearkan atau kita bisa mencari tahu yang lebih detail ketika misalkan ada kabar, kita bisa mensaringnya dulu, kita bisa meng-cross-checknya terlebih dahulu, satu. Kemudian yang kedua adalah saat ini email banyak yang masuk ke spam, banyak yang anonim. So, kita harus lebih aware dengan hal-hal seperti itu. Kita bisa melakukan email encryption kita, sehingga email yang kita punya tidak bisa dibajak, atau banyak email-email anonim yang datang dari kita, sehingga kita bisa mengecek kebenarannya terlebih dahulu, dan kita bisa melakukan private di dalam website kita, atau private browsing. Oke, itu salah satu contoh solusi yang bisa kita ambil dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi saat ini berkembang. Mungkin hari ini sekian mengenai ilmu hal-hal berkaitan dengan etika di information system. Semoga informasi dan ilmu yang saya sampaikan dapat berguna bagi Bapak, Ibu, serta teman-teman semuanya. Terima kasih. Salam akademia.